Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku yang beriman, kembali lagi di channel YouTube Persepsi Indo. Pada kesempatan ini, saya akan membahas apa itu puasa dan apa saja jenis puasa. Yuk simak video kami sampai selesai. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui pengertian puasa dan ketentuannya. Puasa merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan seluruh umat Islam. Puasa juga termasuk salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Islam itu ditegakkan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perintah puasa juga tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 2:183. Pengertian puasa. Pengertian puasa secara bahasa dalam Al-Quran dan hadis berasal dari kata as-siyam atau as-saum. Menurut agama Islam, puasa merupakan ibadah wajib untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Pelaksanaan puasa yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan menahan diri dari makan, minum serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya matahari hingga matahari tenggelam dengan diawali niat. Jenis puasa dalam Islam. Ibadah puasa dalam agama Islam dibagi menjadi 2 hukum, yakni puasa wajib dan puasa sunnah. 1. Puasa wajib. Puasa wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim melaksanakan puasa ini, maka akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, jika umat muslim tidak melaksanakan puasa jenis ini, maka akan mendapatkan dosa. Berikut macam-macam dari puasa wajib. Pertama, puasa Ramadan. Hukum dari melaksanakan puasa Ramadan adalah fardu ain. Ketentuan puasa Ramadan sama dengan yang lain. Hanya saja dalam pelaksanaan, niat dilakukan dengan hati ikhlas pada malam hari. Berikut bacaan niatnya. Nawaitu sauma gadin amati fardi syahri ramadani hadsihi sanati fardalillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kedua, puasa nazar. Puasa nazar merupakan puasa yang dilaksanakan karena telah berjanji dalam kebaikan untuk melakukan puasa. Jika keinginannya tercapai, nazar yang harus dilaksanakan ialah nazar yang berupa perilaku baik. Secara bahasa, nazar memiliki arti janji atau bersumpah untuk melakukan suatu hal, bisa itu hal baik atau buruklah. Dengan mengucap nazar, maka orang tersebut mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan sesuai nazarnya. Ketentuan melaksanakan nazar memang tidak boleh dipermainkan atau sembarangan dilakukan. Dengan bernazar, maka ibadah yang semula berhukum puasa sunnah atau fardu kifayah menjadi wajib. Khususnya wajib dilaksanakan oleh orang yang bernazar. Sebagai contoh nazar, apabila saya sembuh dari sakit, maka saya akan berpuasa 1 hari sebagai bentuk rasa syukur. Setelah orang tersebut dinyatakan sembuh, lalu mengerjakan puasa 1 hari sesuai nazarnya, maka hal ini dianggap telah cukup membayar janjinya. Lalu, bagaimana cara melakukan puasa nazar? Berikut bacaan niat yang bisa dilafalkan pada malam hari atau sebelum memasuki waktu subuh. Nawaitu sauma nazri lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat puasa nazar karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, Anda dapat melaksanakan puasa seperti pada umumnya selama 1 hari, hingga memasuki waktu maghrib sebagai tanda berbuka puasa.
Puasa kafarat adalah puasa yang harus dilakukan apabila seseorang melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Salah satunya adalah berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka harus melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Mengutip dari Nadlatul Ulama Online, setiap muslim yang sengaja merusak puasanya di bulan Ramadan dengan hubungan seksual, maka wajib menjalankan kifarah udhimah. Perintah ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu hadis yang artinya, Abu Hurairah meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas berkata, celakalah aku. Aku mencampuri istriku siang hari di bulan Ramadan. Beliau bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Dijawab oleh laki-laki itu, aku tidak mampu. Beliau kembali bersabda, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dijawab lagi oleh laki-laki itu, aku tak mampu. Beliau kembali bersabda, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum dari puasa kafarat adalah wajib. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89, artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari, itulah kafarat sumpah-sumpahmu, apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Puasa kafarat dilakukan sama seperti puasa dalam Islam lainnya. Seorang muslim dianjurkan untuk sahur lalu menahan makan, minum, berjima dari terbitnya fajar hingga petang. Perbedaannya hanya pada niat untuk puasa kafarat. Bacaannya sebagai berikut. Nawaitu soma, gadin li kafarati fardun lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat puasa esok untuk melaksanakan kifarat fardu karena Allah Ta'ala. 2. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah sesuatu hal yang jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, maka akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak mengerjakannya, maka tidak akan mendapat dosa. Adapun macam-macam dari puasa sunnah yaitu: pertama, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ialah puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memilih puasa hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, puasa Syawal. Anjuran untuk melaksanakan puasa Syawal adalah berdasarkan riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansyari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun. Hadis riwayat Al-Jama', Al-Bukhari dan An-Nasai. Ketiga, puasa Zulhijjah. Puasa sunnah berikutnya adalah puasa Arafah yang dilakukan di bulan Zulhijjah, yang diperuntukkan untuk semua umat muslim kecuali mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Qatadah yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa di hari Arafah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Puasa hari Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Al-Jama', Al-Bukhari dan Tirmidzi. Keempat, puasa Muharram atau Asyura. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Beliau menjawab, sholat tengah malam. Beliau kemudian ditanya lagi, puasa apa yang paling utama setelah puasa wajib? Beliau menjawab, puasa di bulan yang kalian sebut Muharram. Hadis riwayat Muslim.
itulah beberapa penjelasan mengenai apa itu puasa dan macam-macam puasa. Semoga kita senantiasa melaksanakannya. Dan bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Semoga di bulan Ramadan senantiasa diberikan keselamatan, kelancaran puasa, kelancaran rezeki, dan dihindarkan mara bahaya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah info dari kami. Mohon dikasih saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.